Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Banyak orang yang berpendapat tindakan Kang Deddy Mulyadi meskipun itu menjawab pertanyaan-pertanyaan atau kegelisahan masyarakat Indonesia atau masyarakat Jawa Barat, tetapi juga satu sisi dia tegas kakaknya. Pada sisi yang lain mungkin bukan ketegasan jatuhnya. Lebih pada Itu ternyata bertentangan dengan aturan, bertentangan dengan kepatutan. Cara kerja Gubernur Jawa Barat mulai mendapatkan sorotan terus-menerus dari berbagai kalangan. Ya, sayang para elit yang berbicara, tetapi masyarakat menghendaki memang itu yang kita butuhkan. Cara kerja yang cepat untuk menyelesaikan masalah. Tetapi mungkin itu tidak dikehendaki oleh banyak orang. Ini kan persoalan perspektif, pandangan. Coba aja kita akan cek di sini siapa yang sepakat terhadap kerja-kerja gubernur sekarang yang diekspos dan kita ketahui sama-sama, atau cara-cara yang sudah sedari lama dan biasa dilakukan oleh para pejabat yang kalau menangani masalah itu terkesan lamban, santai, justru malah rapatnya yang lebih banyak daripada mengeksekusi persoalan atau menyelesaikan persoalan. Itu sudah muak masyarakat. Maka ketika tampil Gubernur Jawa Barat dengan cara-cara yang tidak biasa dengan orang lain, itu mendapatkan apresiasi publik. Ya, sepakat atau tidak, nerima atau tidak, ya itu faktanya. Bahwa memang ada beberapa yang tidak merasa disenangkan, yaitu yang namanya sikap tegas. Mungkin ada orang-orang yang tersenggol, tetapi menyelamatkan lebih banyak orang. Menurut kita nih, ini ada mantan aktivis senior, mantan politisi pula senior, menggugat cara-cara Gubernur Jawa Barat. Kita coba uji kalimat-kalimat yang dia sampaikan, saudara. Sebut saja misalnya fenomena yang sangat kontroversial hari ini adalah Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Banyak orang yang berpendapat tindakan Kang Deddy Mulyadi meskipun itu menjawab pertanyaan-pertanyaan atau kegelisahan masyarakat Indonesia atau masyarakat Jawa Barat, tetapi juga kadang menyentuh sisi malu mungkin kalau kita bilang ya. Malu mungkin orang yang mendapat protes keras dari Kang Deddy Mulyadi. Menurut Kak Anda fenomena apa yang dialami sama Kang Deddy Mulyadi? Ini memang seperti yang dikatakan tadi sebetulnya. Ini dampak dari politisi yang populer melalui media sosial. Kemudian merasa akan terus menjadi figur yang diidamkan oleh publik dengan cara-caranya sendiri. Nah, ketika sebelum terpilih kan yang bersangkutan sudah jadi YouTuber. Sudah jadi, betul. Sudah kondang di jagat maya. Betul. Tetapi pada saat itu sebelumnya juga kan pernah jadi wali kota. Bupati Purwakarta. Bupati Purwakarta 2 periode ya. Diwariskan pada istrinya. Kemudian dia bertarung 5 tahun yang lalu, kalah dari Kang Emil. Betul. Ridwan Kamil. Nah, sekarang dia jadi gubernur terpilih. Kita sebenarnya bersyukur ya, seorang pemimpin yang relatif muda, kreatif sebagai konten kreator ya. Konten kreator. Tapi pada saat dia jadi gubernur, sepertinya tetap melanjutkan aktivitasnya sebagai konten kreator. Pasti dia punya awak medsos kan. Betul. Awak medsos yang meliput, mengcover semua apa yang dilakukan setiap hari sebagai gubernur. Nah, di sini mulai muncul situasi sebetulnya yang berbeda. Iya. Harapan publik memang ya apa yang dilakukan seorang gubernur
itu bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Ditonton langsung itu bagus, tetapi juga dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Dalam artian rakyat itu menjadi satu nyaman. Kedua, secara ekonomi dia memperoleh sesuatu yang lebih baik ketimbang sebelumnya. Yeah. Itu hadirnya seorang pemimpin seperti itu. Tapi pemimpin kan tidak bisa memberikan manfaat langsung seperti itu dalam jangka waktu yang sangat singkat. Tidak bisa seorang pemimpin menghadirkan menjawab apa yang diinginkan oleh rakyat secara instan. Nah, pada tingkat tertentu gubernur maunya atau kepala daerah orang-orang tertentu seperti Kang Deddy Mulyadi ini, mungkin dia merasa nih, saya bertindak seperti ini supaya ditonton oleh rakyat, supaya merasa bahwa apa yang dilakukan itu menjadikan rakyat puas. Atau apa yang diharapkan rakyat, dijawab langsung oleh Pak Deddy Mulyadi. Saya kira untuk pada tingkat tertentu ini sebagian mungkin terjawab. Tetapi harus disadari bahwa seorang gubernur, seorang kepala daerah, dulu raja. Raja itu punya etika yang tinggi. Raja itu punya instrumen atau kepala daerah itu punya instrumen yang pasti dan berjenjang. Betul. Gubernur ada instrumen langsungnya adalah dinas-dinas. Instrumen administrasinya dikoordinasikan oleh Sekda. Instrumen bidang tugas dikoordinasikan oleh dinas-dinas yang ada. Oleh badan-badan yang ada di daerah itu. Selesai pembagian tugas di situ. Pada level di bawahnya ada bupati. Bupati punya instrumen. Ada tadi sama dengan instrumen administrasinya, Sekda. Di bawahnya juga bidang-bidang atau dinas-dinas yang terkait. Nah, seorang kepala daerah kalau mau menjalankan tugas secara efektif, maka yang diefektifkan adalah, yang ditugaskan adalah diberi mandat secara khusus, dan itu melalui program-program yang ada dan melalui perintah harian. Perintah harian atau perintah mingguan atau perintah bulanan itu langsung langsung pada aparat yang terkait. Boleh hadir di masyarakat untuk melakukan untuk melihat secara langsung, tetapi apa yang dilihat secara langsung itu menjadi masukan langsung dari rakyat untuk kemudian dibahas dan langsung mengambil kebijakan. Mungkin juga pada saat itu. Lebih ke belanja masalah mestinya. Iya. Jadi problem solving dilakukan boleh secara instan pada saat berkunjung ke lapangan, karena ada dia punya instrumen, dia punya modal, dia punya dana, dia punya anggaran, langsung menyelesaikan. Misalnya, di sana ada rumah yang terbakar, langsung berkunjung. Apa ini? Ternyata kelompok miskin, warga miskin yang terbakar. Langsung tugaskan kepala dinas sosial atau kepala dinas perumahan atau apa, langsung tangani, handle secara langsung. Itu direct, instan. Tetapi ada juga ternyata ada laporan yang masuk. Laporan yang masuk itu harus di cross check langsung. Kalau mau lakukan tindakan yang cepat namanya quick response. Langsung perintah kepala dinas, langsung lakukan cek ini. Nah, itu fungsi manajemen kepala daerah. Nah, berarti enggak tentu kalau itu tidak dilakukan, dia kerja sendiri berarti. Kerja sendiri dia manfaatkan, itu tidak boleh. Dan apa yang dilakukan Kang Deddy ini sebetulnya sudah benar, tapi media sosialnya harus dijaga. Karena apa yang dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi untuk kunjungan langsung, itu tidak boleh langsung diekspos pada saat itu. Karena pada saat berkunjung marahi orang. Ini besok saya akan gusur. Waduh. Jangan begitu pada rakyat. Itu kan rakyat kita sendiri. Satu sisi dia tegas kakaknya. Pada sisi yang lain mungkin bukan ketegasan jatuhnya. Lebih pada menunjukkan kepada publik bahwa gue yang berkuasa.
Ini juga efeknya kurang benar sih, enggak sih kan? Dalam perspektif sosiologis, hubungan antara masyarakat dengan pemimpinnya lah. Iya, itu yang tadi mungkin menunjukkan bahwa dia yang berkuasa dan dia paling benar. Iya, Nah, itu tidak boleh seperti itu. tidak boleh, betul. Aparat dan masyarakat itu tidak boleh juga langsung membenarkan tindakan dilakukan oleh seseorang kalau itu ternyata bertentangan dengan aturan, bertentangan dengan kepatutan. Jadi, Kepatutan ya. jadi Betul, di betul. pejabat publik itu atau aparat pelayanan publik, apalagi setingkat kepala daerah. Saya lagi ini dulu sama dengan raja. Itu ada dua yang menjadi acuan. Satu aturan perundangan yang berlaku. Kedua, kepatutan. Kepatutan. Kepatutan ini adalah values, nilai-nilai. Hukum positif yang berlaku di masyarakat. Dan nilai itu, ini hukum positif bermasyarakat. Ini hukum positif menjadi dua-duanya menjadi rujukan. Nah, itu ketika bertindak melakukan itu. Ada dua yang lain, nanti saya jelaskan juga misalnya, apa yang dia katakan itu dia harus lakukan. Iya. Itu. Jadi kalau tadi rujukan atau fondasi atau dasar aturan bertindak, dasar main bertindak adalah aturan perundangan dan kepatutan, maka ketika berjanji seseorang, pemimpin itu satu yang dipegang dua hal yang terkait. Mulutnya, apa yang diucapkan, dan tindakannya, tanda tangannya. Iya. Itu harus menyatu. Betul. Gitu kira-kira. Nah sekarang masyarakat itu kan Pak Deddy Mulyadi jauh di atas sana, gubernur. Di bawahnya ada bupati dan wali kota. Iya. Ini saringan pertama ketika harus bertindak. Boleh langsung, tidak ada yang melarang. Tidak ada yang melarang, betul. Tetapi ketika langsung ke sana itu harus memperhatikan koridor aturan yang berlaku. Iya, karena pada saat yang sama mengabaikan pemerintahan yang ada di tingkat kabupaten kota kan. Iya. Juga sekaligus mempermalukan mereka. Betul. Mempermalukan bupati, wali kota, apalagi pada kasus ini, saya mohon maaf ini kalau kita jadikan contoh aja. Iya. Marahi kepala bidang lalu lintas, dinas perhubungan Kabupaten Bogor. Kabupaten Nah, Bogor. itu kan marahi sampai nangis kan dia. Malu kan orang kalau mulai di depan publik. Sekarang ini kita berdua seperti ini. Betul. Tapi ketika saya marahi kita di sini, Dinda Ilham saya marahi ini, kemudian disiarkan, itu kan Betul. tidak etis. Mungkin saya bisa terima kan, tapi istri anak saya. Iya, ada istri, anak, keluarga besar, itu kan kalau pada tingkat tertentu ini dipermalukan nih, jangan begitu. Artinya Kang Deddy juga harus memahami bahwa orang itu meskipun bawahan Kang Deddy Mulyadi, orang itu adalah pahlawan di keluarganya. Iya. Itu yang harus dijaga saya kira kan Daya. Iya, betul. Satu, yang kedua, tidak boleh juga merasa kita akan tampil hebat kalau kita harus merendahkan orang lain. Kan ini paradigma yang salah saya kira. Tidak ada yang sebetulnya manusia itu tidak ada yang sempurna. Betul. Ya. Jadi Pak Deddy Mulyadi pun tidak sempurna. Betul. Maka ketika bertindak sebagai pejabat, sebagai kepala daerah, janganlah beranggapan bahwa Anda yang harus menjadi rujukan utama. Iya. Apa yang dikatakan, apa yang dilakukan itu selalu dianggap benar. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh. Oke. Coba menurut kalian seperti apa yang didialogkan oleh kedua orang ini? Saya beberapa poin mencatat ya ucapan-ucapannya. Yang pertama misal, dia mengatakan, mereka berdua mengatakan, tidak boleh kerja sendiri. Tidak boleh pas kunjungan langsung diekspos. Ya. Tidak boleh merasa dan menunjukkan paling berkuasa dan merasa paling benar sendiri. Itu kalimat-kalimat yang kemudian saya catat dari ucapan-ucapannya. Yang jelas mereka mengatakan ini gubernur ini punya pasukan.
punya bawahan. Begitupun sama di tingkatan kabupaten. Jangan dong, misal kita tahu sama-sama di Bekasi, beliau langsung menyuruh warga yang tinggal di pinggir kali Sungai Bekasi untuk jangan di sini lagi. Ini kalinya mau dibereskan, ya, ditata ulang. Ini kan tanah negara. Biar tidak lagi ada banjir. Ya kita berupaya saja. Kan itu, diekspos. Itu katanya mempermalukan warga. Mau bagaimanapun itu adalah masyarakat kita. Dan ada seharusnya tingkatan bupati, wali kota, bawahan-bawahan gubernur. Gak usah langsung turun. Apalagi diekspos. Coba menurut kalian, kalau saya sih memang mungkin cara-cara seperti itu tidak biasa. Tetapi untuk menyelesaikan problem yang itu harus cepat nih. Karena ini urusan banjir, Pak. Banjir itu tidak ada di dalam kalender. Susah diprediksi di dalam kalender kapan ini bakal ada banjir bandang menyusul. Maka harus ada solusi yang cepat. Maka solusinya juga harus cepat. Menangani, mengeksekusinya harus cepat. Yang saya baca itu. Kemarin kan kenapa serba cepat nih? Cepat. Karena urusan banjir semua orang teriak nangis kok. Ruginya luar biasa masyarakat dan negara gara-gara urusan banjir. Dicari akarnya, ternyata ini ketemu dan masih musim hujan, maka harus cepat diselesaikan. Kemudian ada yang merasa wali kota malu, dipermalukan. Kok bisa gubernur langsung turun? Kenapa nggak wali kotanya? Kenapa nggak bupatinya? Kenapa nggak dinas-dinas yang menaunginya? Ini justru bahan koreksi bagi para bupati, wali kota, dinas-dinas yang kemudian harus concern di wilayah sana, menyelesaikan, mengeksekusi persoalan itu supaya cepat. Karena semua berbicara banjir kemarin, maka yang harus diutamakan problem banjir. Harusnya kan sebelum gubernur datang, ini para bupati dan wali kota yang kemudian mesti peka, apa nih penyebabnya? Ya, apa penyebabnya? Mestinya akar persoalan itu tidak akan beda. Oh ini penyebabnya, oh ini penyebabnya, oh ini penyebabnya. Faktanya seperti apa? Ya mungkin ini langkah awal untuk mendidik bupati dan wali kota di Jawa Barat serta dinas-dinas yang ada di bawah gubernur Jawa Barat untuk supaya lebih cepat peka merespon problem masyarakat. Itu aja kok. Kedepannya nanti dinasnya yang akan bergerak. Kedepannya nanti bupati dan wali kota yang akan bergerak. Sekarang itu baru tahapan gubernur memberikan contoh bagaimana gercepnya bila menangani persoalan. Kalau bisa cepat, kenapa harus dilama-lama? Kan katanya nggak boleh langsung dan lain sebagainya. Kalau bisa cepat, kenapa harus dilama-lama? Justru penanganan cepat ini, saya kira, yang kemudian diinginkan oleh masyarakat sekarang. Dan ketika kemarin merelokasi masyarakat yang ada di bantaran kali Sungai Bekasi, ada 1-2 yang tidak terima, tetapi mayoritas terima kok. Karena pada akhirnya Pemprov bertanggung jawab untuk ngasih rumah, meskipun tidak ada kewajiban negara mestinya, mereka menduduki tanah negara kok. Tapi cara mainnya nggak seperti itu. Bagaimana gubernur ini punya kemanusiaan dan melihat kemanusiaan manusia yang lain sebagai masyarakatnya untuk diperlakukan sebagai manusia. Kan kita banyak mendengar cerita bagaimana kalau pemerintah menggusur suatu tempat itu bersih tegangnya Pak, luar biasa. Kemarin banyak yang tertawa-tawa kok, faktanya demikian. Kalau Anda menjual nama masyarakat, oh ini masyarakat dipermalukan, oh ini masyarakat. Justru masyarakat yang mendekati sekarang Gubernur Jawa Barat ketika beliau datang di satu titik.
Ingin berfoto, selfie, sampai sendalnya diambil. Ditukar Pak Gubernur. Itu respon masyarakat. Sekali lagi, bahwa ada 1-2 masyarakat yang merasa sakit. Karena kemudian tempatnya, tapi kan diganti. Itu faktanya. Jadi kalau Anda menjual atas nama masyarakat, ini mempermalukan masyarakat. Ketika ada satu kasus harus diekspos, saya kira nggak mempermalukan masyarakat. Enggak, bukan proses mempermalukan itu. Bukan proses mempermalukan. Mempermalukan bupati wali kota. Ya mestinya malu memang mereka. Kenapa? Karena kerja nggak gercep. Dan ke depan saya yakin bakal ada perubahan yang signifikan dari para pekerja di level provinsi di bawah komando gubernur atau di level kabupaten kota di bawah komando bupati dan wali kotanya, termasuk bupati dan wali kotanya itu sendiri. Saya yakin akan gercep menangani persoalan. Ya, karena kalau tidak gercep, ini zaman media sosial. Semua punya HP, semua punya media untuk menginformasikan sesuatu. Maka jangan sampai gubernur yang kemudian lebih tahu duluan persoalan daripada bupati dan wali kota di wilayah itu. Kan itu lebih bagus dong. Percepatan di dalam penyelesaian berbagai problem masyarakat. Bagi saya itu lebih bagus ya. Kalau Anda merasa bahwa itu kurang bagus, ya silakan aja uji pikiran Anda dengan pikiran kebanyakan masyarakat. Kasihan itu warga bila langsung digusur. Iya, tadi saya sudah terangkan. Lebih banyak yang senang, selfie, ria, ketawa-ketawa. Ada loh. Ada ya. Orang digusur tertawa-tertawa senang. Biasa-biasanya bersih tegang Pak. Harus mengerahkan aparat kepolisian, Satpol PP untuk menggusur. Enggak sekarang. Lihat cara Gubernur Jawa Barat dalam menyelesaikan problem. Merelokasi masyarakat. Enggak ada turun polisi. 1 kompi, 2 kompi, puluhan. Enggak ada. Dia sendiri kok. Bahkan kemudian keluhan-keluhan masyarakat yang ada di pinggirnya langsung diselesaikan. Ditanya apa keinginan dan lain sebagainya. Selesai. Ketika merelokasi yang kemarin di Bandung ya. Para pedagang. Jangan jualan 1 bulannya ini mau ditata ulang tempatnya. Apakah ada yang protes? Nggak ada, senang semua tuh. Karena kenapa? Dibeli semua jajanannya, dikasih kompensasi nih selama 1 bulan, diam dulu, jangan bekerja, saya kasih 4 juta, ini dagangannya semua saya bayar. Ini saya mau tata ulang. Ada nggak yang pemimpin seperti itu? Merelokasi masyarakat, dikasih kompensasi, dibeli semua barangnya, dikasih libur 1 bulan, tapi dikasih duit. Pakai duit APBD nggak? Walau alam. Tapi saya kira kayaknya pakai duit pribadi itu. Jadi itu bukan mempermalukan masyarakat. Membuat senang masyarakat. Dan kita sebagai orang yang nonton menikmatinya. Oh ini baru cara kerja pemimpin yang bagus. Kalau kita mah persepsinya seperti itu. Bukan kebalikannya. Ya. Bertentangan dengan kepatutan, ya silakan aja. Apakah ini bertentangan dengan kepatutan? Apakah yang dianggap patut oleh Anda ya sama dianggap patut oleh banyak masyarakat? Monggo aja kita uji kok. Bertentangan dengan kepatutan katanya. Karena kalau bertentangan dengan kepatutan, tentu masyarakat juga akan menggugat sama-sama. Faktanya sampai detik ini minimal kita tahu kerja-kerja gubernur itu paling diapresiasi di Jawa Barat. Dan bahkan diapresiasinya bukan hanya oleh orang Jawa Barat, oleh orang di luar Jawa Barat. Masa orang yang kerja yang bertentangan dengan kepatutan malah diapresiasi masyarakat? Berarti kan sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat. Begitu dong. Mempermalukan bupati wali kota, kayak tadi udah. Jangan merasa Anda hanya menjadi rujukan sendiri. Saya kira Kang Deddy bukan merasa menjadi rujukan sendiri. Tapi sikap-sikapnya menjadi rujukan masyarakat, barometer pejabat itu seperti ini harusnya. Jadi beliau bukan ngeklaim bahwa apa yang selalu dilakukannya adalah benar sendiri. Enggak. Tapi faktanya ketika beliau melakukan sesuatu,
Lalu masyarakat merujuknya, oh seperti ini harusnya kerja gubernur di dalam menyelesaikan persoalan. Kerja pemimpin di dalam menyelesaikan persoalan. Jadi yang merujuk itu adalah masyarakat. Bukan dia yang nyodor-nyodor. Nih, apa yang saya lakukan, jadikan referensi. Apa yang saya lakukan, jadikan referensi. Apa yang saya lakukan, jadikan referensi. Enggak, bukan itu konsepnya. Tapi masyarakat melihat ya, kerja seperti ini nih, Kang Deddy dalam menyelesaikan merelokasi menyelesaikan pedagang misal. Lalu masyarakat melihat, lalu langsung jadi rujukan. Harusnya seperti ini tuh para pemimpin tuh. Melihat di puncak Bogor, ini hutan digunduli dan lain sebagainya. Beliau nangis, langsung membongkar tempat wisata dan lain sebagainya. Langsung masyarakat itu merujuk, oh harusnya pemimpin seperti ini nih, gercep, melindungi lingkungan dan lain sebagainya. Jadi bukan beliau yang nawarkan agar sikapnya menjadi rujukan, tetapi kepekaan dan perasaan masyarakat yang kemudian menentukan bahwa ini sikap pemimpin yang harus jadi rujukan, yang harus jadi referensi bagi pemimpin-pemimpinnya. Faktanya seperti itu kok. Pembebasan SIM, pajak SIM. Apakah dia berstatement misal di media sosial, jadikan kebijakan saya menjadi kebijakan di setiap wilayah dong, jadikan saya sebagai rujukan, nih saya paling benar. Enggak seperti itu konsepnya. Beliau mengeluarkan kebijakan ya, penghapusan pajak, lalu masyarakat merespon. Masyarakat Jawa Tengah, Jawa Timur dan lain sebagainya, tuh pemimpin Jawa Barat bisa seperti itu, masa Anda nggak seperti itu? Jadi masyarakat yang menjadikan sikap kebijakan gubernur menjadi rujukan. Masyarakat yang menjadikan rujukannya. Paham ya? Harus bisa bedakan. Mana orang yang menawar-nawarkan diri agar sikapnya menjadi rujukan. Mana orang yang bertindak lalu tindakannya menjadi rujukan masyarakat. Di dalam melihat, menilai, menjadikan barometer. Harusnya seperti ini pemimpin. Harus bisa dibedakan. Begitu ya, ngerti ya, paham ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.